Tuhan menerima firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan mendengar firman-Mu. Haleluya. Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Charles Simongorang. Silakan Pak. Puji Tuhan. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Salam sehat buat kita semuanya. Saudara-saudaraku ya, terima kasih atas kehadiran kita semua. Kita bersyukur malam hari ini kita jumpa kembali dalam ibadah Kamis Ministry kita, Bapak Ibu Saudara, di mana kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersama-sama di sini ya, belajar kebenaran firman Tuhan, dan terima kasih untuk puji-pujian yang sudah dinaikkan bersama. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Sekali lagi, salam sehat buat kita semuanya, saudara, dan juga yang mengikuti live streaming dari Facebook, saudara kami yang selalu setia dari Manado, saudara Rivo Alamat. Terima kasih dan juga semuanya. Ya baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan langsung saja mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Ya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, untuk satu hari penuh Engkau memberikan kami kesempatan mengerjakan segala aktivitas kami Tuhan, dan kami percaya atas penyertaan Tuhanlah sehingga kami bisa pada saat ini kembali lagi bersama-sama Tuhan dalam persekutuan di malam hari ini dalam Kamis Ministry kami Tuhan. Kami bersama-sama Tuhan Yesus menundukkan hati dan pikiran kami untuk memuliakan-Mu ya Bapa, dan terus belajar ya Tuhan, diperlengkapi lagi oleh kebenaran kasih karunia Tuhan, firman Tuhan yang terus meneguhkan dan memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa di surga yang sudah hadir bersama-sama dengan kami semuanya di ruangan Zoom meeting kami maupun di live streaming. Tuhan memberkati semuanya dan kami menyambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah mendekati di penghujung tahun 2023, dan kita tidak lama lagi akan menyeberang ke tahun 2024. Dan terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara yang selalu rindu untuk diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan itu adalah merupakan harapan kita semuanya, supaya setiap saat kita diberikan pencerahan dari kebenaran firman Tuhan, supaya kita terus kuat menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang yang dipakai oleh Tuhan melayani Dia dan melayani kasih karunia-Nya. Dan terima kasih Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita akan lanjutkan lagi setelah hari Kamis kemarin. Kondisi fisik saya kurang sempurna dan tertunda hari Kamis kemarin untuk melanjutkan bagian yang kedua dari topik yang sudah kita bahas tentang jawaban terhadap pertanyaan dari peserta Zoom beberapa waktu yang lalu ya, yang masuk kepada saya minta penjelasan bagaimana seharusnya kita menyambut kedatangan Tuhan ya. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
Ya, puji Tuhan sekarang sudah sehat dan puji Tuhan kita bisa lanjutkan lagi ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya di awal bagian pertama, episode pertama kemarin sudah menjelaskan bahwa kita perlu memahami dengan baik posisi kita saat ini dalam hubungan iman kita dengan Kristus Yesus, dan bagaimana kita menyambut kedatangannya adalah kita berada di posisi damai sejahteranya. Amin. Kita berada di posisi di mana kita mengalami dan menerima damai sejahtera Tuhan, menyambut Tuhan Yesus ya, karena saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mempunyai berkat yang spesial, yang khusus, yang Tuhan anugerahkan melalui kasih karunia pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Berbeda dengan posisi daripada bangsa Israel, bangsa pilihan, di mana mereka sedang jatuh. Ya, mereka bangsa Israel, bangsa pilihan sedang jatuh dalam posisi mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Mereka gagal menerima kehendak Allah, menerima rencana Allah, menerima kebenaran Allah yang sudah dibawa oleh Tuhan Yesus pada saat dia datang pertama kali ke bumi ini, ya, dengan kelahirannya di Bethlehem. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan kita tahu sekali lagi bahwa rencana Tuhan yang tadinya adalah bahwa melalui bangsa Israel, bangsa pilihan, sesuai dengan perjanjian atau covenant Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa melalui umat Israel lah semua bangsa di bumi akan beroleh berkat, dan keselamatan akan datang dari bangsa Yahudi jikalau mereka menerima Yesus sebagai Mesias. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, ya, kita membaca di Alkitab, sejarah di dalam Alkitab membuktikan, ya, kita lihat bahwa mereka sebagai bangsa pilihan gagal menerima kedatangan Yesus yang pertama. Mereka menyalibkan Mesias, dan Yesus itu harus kembali ke surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, rencana Allah untuk menjadikan bangsa Israel sebagai bangsa yang diberkati, ya, bangsa pilihan, ya, bangsa yang menjadi penyalur daripada berkat-berkat di bumi, berkat-berkat surgawi di bumi, ya, sebagaimana doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada mereka, itu tidaklah dibatalkan oleh Tuhan, tapi ada penundaan, ya, ada penundaan karena bangsa Israel itu kehilangan kesempatan yang pertama diberikan oleh Tuhan Yesus pada saat kedatangannya, ketika dia lahir dan menjadi manusia datang ke bumi ini. Lalu bagaimana selanjutnya dengan janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub? Apakah Tuhan membatalkan semuanya? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Dia akan datang kembali. Saya ulangi sekali lagi. Yesus akan datang kembali. Kata-kata kembali itu sudah berkaitan dengan perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Ya, perjanjian Allah kepada nenek moyang bangsa Israel, kepada Abraham, Ishak dan Yakub akan dipenuhkan atau akan digenapi. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, itulah yang disebut dengan kedatangan kedua kali. Ya, kedatangan kedua kali. Kedatangan Yesus yang kedua kali itu adalah untuk melanjutkan, menggenapi kedatangannya yang pertama, yang mana pada saat itu kerajaan surga tidak jadi dilaksanakan melalui bangsa Israel. Ya, karena apa? Karena bangsa Israel tidak menerima Mesias, tidak menerima Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, karena itu kita harus memahami dengan baik, ya. Kita harus mengerti dengan baik, ya, bahwa menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali,
bangsa Israel akan diperhadapkan kepada situasi di mana akan terjadi masa sengsara. Masa sengsara besar di bumi yang disebut dengan tribulasi, ya, oleh nubuatan kitab Daniel pasal 9, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dan Yesus sendiri juga kembali lagi menegaskan bahwa menjelang kedatangannya yang kedua kali di bumi ini, ya, maka akan terjadi penyiksaan, akan terjadi kehancuran, dan akan terjadi kesengsaraan yang besar di bumi ini yang akan dialami oleh manusia, ya, dan terkhusus bagi bangsa Israel, mereka akan menerima hukuman, ya, sebagai akibat dari penolakan mereka terhadap Mesias. Untuk memulihkan bangsa Israel, mereka harus melalui penderitaan, ya, mereka harus mengalami sengsara. Dan tidak terkecuali orang-orang yang saat ini menolak kasih karunia Allah akan masuk juga pada masa sengsara nanti. Ya. Jadi saat ini Bapak Ibu Saudaraku, kesempatan diberikan kepada kita bangsa-bangsa lain setelah kesempatan kepada bangsa Israel, bangsa pilihan itu tertutup sementara, maka sekarang ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita bangsa-bangsa lain untuk menerima kasih karunia-Nya. Bukan untuk menerima kelanjutan daripada program Allah bagi bangsa Israel. Karena program Allah untuk kita bangsa-bangsa lain itu berbeda, ya, di dalam rencana Allah. Dan itu sudah banyak kita pelajari, dan saya sudah sampaikan itu ada di video-video di YouTube, channel YouTube Gerika Makedonia. Bapak Ibu Saudara bisa membuka di sana, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu pada malam hari ini saya kembali untuk mengajak kita, ya, untuk melihat bahwa tidak mungkin, ya, orang Kristen saat ini, sekali lagi, tidak mungkin orang Kristen saat ini bisa mengalami damai sejahtera Tuhan kalau menaruh pengharapan kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, saya ulang sekali lagi, tidak mungkin orang Kristen bisa mengalami damai sejahtera Allah saat ini kalau pengharapannya adalah untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ya, karena menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, antikristus akan berkuasa di bumi ini. Dan tidak ada yang bisa lolos dari penyiksaan yang dilakukan oleh antikristus, manusia di bumi ini. Karena itu adalah hari pencurahan murka Allah, hukuman dari Allah, cawan murka Allah ditumpahkan kepada dunia ini, kepada manusia di bumi ini. Ya, sehingga Bapak Ibu Saudara, nanti di penghujung penjelasan saya ini, ya, saya akan menjelaskan bahwa ada rencana Tuhan yang berbeda. Sebelum kedatangannya yang kedua kali, Yesus Kristus datang di awan-awan yang disebut dengan rapture, pengangkatan, untuk mengambil kita, ya, orang-orang kudusnya Tuhan, yaitu tubuh Kristus, ya, supaya kita tidak masuk pada masa sengsara, tapi kita akan diangkat di dalam damai sejahteranya. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat narasi, mari kita lihat gambaran daripada, ya, penjelasan Yesus seperti apa keadaan manusia pada saat Yesus menjelang datang kedua kali. Ya, di Matius pasal 24, mari kita buka Alkitab kita. Dan Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, kita masing-masing bisa melihat Alkitab kita. Ya, di Matius pasal 24 ini, disitulah Yesus menjelaskan bagaimana gambaran daripada kedatangannya yang kedua kali itu adalah merupakan keadaan yang sangat mengerikan. Ya, bukan damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara, mengerikan, ya. Tetapi ingat sekali lagi, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, itu bukanlah mengakhiri segala sesuatu yang disebut dengan kiamat. Belum Bapak Ibu Saudara. Karena ketika Yesus datang kedua kali ke bumi ini, Dia mendirikan kerajaannya lagi selama 1000 tahun di bumi. Belum hari kiamat. Jangan seperti pemahaman, ya, banyak orang bahwa kalau Yesus datang,
hari kiamat terjadi. Tidak ada begitu Bapak Ibu Saudara, ya. Itu pemahaman yang keliru itu. Ya, kedatangan Yesus yang kedua kali adalah untuk mendirikan kerajaannya, kerajaan 1000 tahun di bumi, belum hari kiamat. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara di Matius pasalnya yang ke-24. Saya akan membaca sekali lagi dari ayat 3 pelan-pelan saja, Bapak Ibu Saudara mengikutinya, ya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita buka Matius pasalnya yang ke-24. Ya, Matius pasal 24. Mulai dari ayatnya yang ketiga, saya membaca. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Apakah tanda kedatanganmu, kedatangan Yesus yang kedua kali? Jadi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali akan ada tanda yang terlihat. Apa aja Bapak Ibu Saudara tanda-tanda menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, ya? Kita lihat di ayatnya yang ke-4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Zaman baru di sini maksudnya adalah zaman kerajaan 1000 tahun di bumi. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi didahului dulu dengan apa? Dengan penderitaan. Ayatnya yang ke-9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya apa? Supaya disiksa. Apakah Bapak Ibu Saudara menaruh pengharapan seperti ini menantikan kedatangan Yesus? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Sama sekali tidak. Nanti akan kita lihat bahwa Paulus tidak menggambarkan bahwa siksaanlah yang akan kita alami menjelang kedatangan Yesus di awan-awan. Tidak, Bapak Ibu Saudara, ya. Bukan ini yang kita nantikan. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, siapa saja yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali harus berhadapan dengan kenyataan ini. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan di ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Siapa yang dimaksud dengan kamu di sini? Kamu. Tentu saja Yesus berbicara kepada orang-orang Israel, bukan kepada bangsa lain. Ya, Bapak Ibu Saudara, bukan kepada kita sebagai tubuh Kristus saat ini. Jelas sekali, itu adalah penantian untuk bangsa Israel. Sekali lagi, baik kedatangan yang pertama maupun kedatangan yang kedua. Nah, jadi lihat di ayat 10, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana keselamatan terjadi pada masa sengsara menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bapak Ibu Saudara, saat ini kasih karunia Allah yang menyelamatkan setiap orang, bukan karena dia bertahan. Bapak Ibu Saudara, bertahan dari apa? Saudara-saudaraku, saat ini tidak ada orang yang bisa bertahan saat ini untuk bisa diselamatkan. Yesuslah yang bertahan, Yesuslah yang menahan segala penderitaan di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, mengampuni segala dosa kita, menebus kita dari segala kesalahan dan segala keberdosaan kita. Yesus menanggungnya dan dia memikul semua tanggung jawab yang seharusnya
ditimpakan kepada kita, Yesus yang mengambilnya. Amin. Dia yang bertahan, Bapak Ibu Saudara, supaya kita pasti diselamatkan. Dan kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Ketika kita percaya, ya, kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan bahwa kita ini mempunyai damai sejahtera Tuhan, ya, dan kita sudah pasti diselamatkan. Tapi, ya, pasal 24 ayat 13 ini, bahwa pada masa di mana sengsara terjadi di bumi ini, keselamatan bukanlah dengan cuma-cuma diberikan. Tidak ada cuma-cuma diberikan, Bapak Ibu Saudara. Keselamatan pada masa sengsara nanti, siapa yang bertahan, siapa yang sanggup bertahan. Bertahan dari apa? Bertahan terhadap siksaan yang dilakukan oleh antikristus. Bapak Ibu Saudara, termasuk menolak, ya, cap 666. Ya, itu adalah meterai daripada iblis, meterai daripada setan bagi setiap orang yang mengikut dia. Siapa yang menolaknya, maka mereka itu akan mendapatkan siksaan yang dahsyat luar biasa. Bapak Ibu Saudara, sama sekali itu bukanlah gambaran keselamatan kita saat ini. Amin. Ya, gambaran keselamatan kita saat ini adalah oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, tapi pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah pada masa menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, karena, ya, bangsa Israel lah yang dipersiapkan oleh Allah untuk menerima kerajaan sorga di bumi, maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Injil kerajaan yang dulu ketika Yesus pertama kali datang ke bumi ini pada saat kelahirannya dan pada saat dia melayani bangsa Israel, di mana Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan juga Yesus Kristus memberitakan kerajaan sorga sudah dekat. Dan juga 12 muridnya memberitakan tentang kerajaan sorga sudah dekat. Ketika itu tertunda pada saat kedatangan Yesus yang pertama, maka itu akan diberitakan lagi pada saat kedatangan yang kedua kali. Di ayatnya yang ke-14 dikatakan, kita lihat Bapak Ibu Saudara, Matius 24, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel akan menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain. Apa itu sedang terjadi saat ini? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Saat ini, ya, semua orang diselamatkan yang percaya oleh kasih karunia Allah. Melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah, Yesus mati mengampuni segala dosa. Siapa yang percaya pasti diselamatkan, dikaruniakan secara cuma-cuma, bukan karena usaha, bukan karena perbuatan, tetapi semuanya adalah pemberian Tuhan. Kita dibenarkan oleh darahnya dan pasti diselamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan melihat lagi, berlanjut lagi narasi, gambaran daripada, ya, siksaan yang akan terjadi di hadapan umat manusia pada saat menjelang Yesus datang kedua kali. Ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji maksudnya adalah antikristus, berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi jelas sekali di sini adalah, ya, hubungan nubuatan Nabi Daniel itu dihubungkan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali, ya, dihubungkan dengan masa sengsara di bumi, berkaitan dengan masa depan bangsa Israel. Bukan berkaitan dengan masa depan pengangkatan gereja. Tidak, Bapak Ibu Saudara, ya. Hubungan antikristus, tidak ada hubungan antikristus dengan pengangkatan gereja tubuh Kristus. Tapi hubungan antikristus ada hubungannya dengan bangsa Israel. Ya, kita lihat Bapak Ibu Saudara, ayat 16. Maka orang-orang yang di Judea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang-orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada waktu itu. Apakah ini
adalah situasi yang dibayangkan oleh orang percaya saat ini menjelang kedatangan Yesus di awan-awan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, sama sekali tidak. Tidak ada bayangan bagi orang percaya saat ini suatu kecelakaan, suatu hukuman yang besar untuk menyambut kedatangan Yesus. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tapi siapa yang mengharapkan kedatangan Yesus yang kedua kali, yaitu bangsa Israel, mereka harus berhadapan dengan situasi di mana akan ada situasi chaos, ya, situasi di mana semua orang pada saat itu akan mengalami penderitaan dan kehancuran di bumi ini. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, ayat 20, berdoalah supaya pada waktu kamu melarikan diri itu, jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ini berkaitan dengan, sekali lagi, hubungan dengan bangsa Israel, di mana mereka kalau pada hari Sabat, seperti kemarin itu, ya, yang terjadi pada masa peperangan antara Israel dengan Hamas, ya, kelompok Hamas yang dianggap sebagai teroris itu memanfaatkan hari Sabat untuk menyerang Israel. Karena apa? Orang Israel tidak boleh jauh-jauh pada hari Sabat pergi dari tempat tinggal mereka. Dan pada hari Sabat itulah, ya, kelompok teroris Hamas itu meluncurkan roket-roket mereka sehingga orang Israel terbunuh hampir 1.200 orang. Dan itu yang mengakibatkan kemarahan yang besar dari pihak bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Dan kita tahu begitu banyak manusia yang korban di pihak Palestina, ya, puluhan ribu, Bapak Ibu Saudara, dan itu sangat mengerikan. Jadi, Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel di bawah di bawah aturan daripada hukum Sabat, mereka tidak boleh pergi jauh, ya, dari tempat tinggal mereka. Kalau itu terjadi pada masa sengsara nanti, maka mereka akan mudah ditemukan oleh antikristus dan mereka akan mengalami siksaan yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang ke-21 dikatakan, sebab pada masa itu, pada masa sengsara itu nanti akan terjadi siksaan yang dahsyat. Siksaan yang bukan biasa-biasa. Penyiksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi bagi bangsa Israel. Tentunya Bapak Ibu Saudara, ya. Penyiksaan yang paling berat adalah penyiksaan di lautan api neraka. Akan terjadi lagi bagi orang-orang yang tidak percaya. Tapi bagi bangsa Israel, sebelum mereka memasuki ke dalam kerajaan damai di bumi, kerajaan 1000 tahun, maka itulah yang terakhir pada mereka akan terjadi, ya, penyiksaan yang dilakukan oleh antikristus sebagai bagian daripada rencana Tuhan untuk menyucikan mereka dari segala dosa mereka akibat daripada penolakan mereka terhadap Mesias. Mereka nanti pada akhirnya akan bertobat, ya, orang-orang Israel. Bapak Ibu Saudaraku, ayat 22, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Ada sisa dari bangsa Israel, orang-orang pilihan, yang akan diselamatkan dari masa sengsara itu, sehingga dikatakan waktunya dipersingkat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bangsa-bangsa lain saat ini kalau berharap menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana tempatnya? Mana ada kesempatan mereka untuk beroleh keselamatan, Bapak Ibu Saudara? Ya, karena itu hanyalah kematian yang akan terjadi dan kemurtatan yang akan terjadi. Tidak ada orang yang bertahan sanggup, Bapak Ibu Saudara. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat tadi beberapa kali sudah dikatakan siksaan akan terjadi. Langsung saja saya mengajak kita untuk melihat di dalam ayatnya yang ke-29. Ayatnya yang ke-29, Bapak Ibu Saudara. Segera sesudah siksaan pada masa itu, ada dikatakan siksaan lagi, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu
akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi bukan kegembiraan yang diperoleh ya manusia yang mengharapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Mana ada kegembiraan di situ, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada kesenangan di situ. Tidak ada sukacita di situ, dan tidak ada damai sejahtera. Yang ada adalah ketakutan. Benar, Bapak Ibu? Ya, jadi kita harus melihat rencana Allah dengan baik. Di mana kita ditempatkan oleh Allah saat ini? Posisi kita di mana? Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, di mana kita ditempatkan oleh Kristus, Bapak Ibu Saudara? Supaya kita jangan salah menaruh harap, ya, supaya kita jangan salah menaruh harap, Bapak Ibu Saudara. Kita mempunyai harapan yang penuh berkat di dalam Kristus Yesus, sebab kita tidak ditetapkan untuk ditimpa murka. Nanti akan kita lihat bagiannya, ya, bagian ayat yang menunjukkan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat lagi dikatakan di ayatnya yang ke-31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung yang langit yang lain. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita langsung melihat ke kitab Wahyu tentang sangkakala. Meniup sangkakala, 7 sangkakala yang ditiup oleh para malaikat yang merupakan tanda penumpahan murka Allah ke bumi ini pada saat menjelang kedatangannya yang kedua kali. Mari kita lihat di Wahyu pasal 16. Kita lihat Wahyu pasal 16, Bapak Ibu Saudara. Wahyu pasalnya yang ke-16. Ya. Sudah Bapak Ibu? Wahyu pasalnya yang ke-16. Di situ judulnya adalah ketujuh malapetaka. Ketujuh malapetaka. Dari ayat 1. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Ya, maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah apa? Bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Bapak Ibu Saudara, penyakit menular akan terjadi sedemikian dahsyatnya. Ya, pada saat nanti itu akan terjadi. Ayat 3. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Mengerikan sekali, Bapak Ibu Saudara. Ya, berikutnya ayat 4. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Ayatnya yang kelima. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu dan berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Ya, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Ayat yang ke-7. Dan aku mendengar mesbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Ayat 8. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberikan kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Allah. 10. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan,
dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Ya, melawan terus Bapak Ibu Saudara ya. Orang-orang pada saat itu akan cenderung melawan Tuhan, bukan taat kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, tidak ada kesetiaan pada saat itu kepada Tuhan, tapi yang adalah pemberontakan karena antikristus sudah sedemikian rupa menguasai hati manusia secara jahat pada saat itu. Berikutnya, kita lihat di ayatnya yang ke-12. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Ya, kita lanjut langsung ke ayatnya yang ke-17. Dan malaikat yang ke-7 menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Kita lihat lagi di ayatnya 19. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya, murka Allah. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara, disitulah ya 7 malaikat ya dengan 7 cawan murka Allah ditumpahkan, menghancurkan dan menyakiti manusia di bumi ini. Intinya adalah Bapak Ibu Saudara, dari apa yang kita baca ini, bahwa saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukanlah pengharapan damai sejahtera yang dialami oleh orang-orang yang mengharapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tidak ada di Alkitab dikatakan begitu Bapak Ibu Saudara ya. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, hukumanlah yang diterima oleh manusia. Ya, benar Bapak Ibu Saudara? Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita melihat Alkitab berbicara bahwa sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, Yesus datang di awan-awan sebagai rahasia. Kedatangan yang rahasia dikatakan, yang Tuhan Yesus nyatakan kepada hambanya Rasul Paulus sebagai rasul kita bangsa lain, bahwa Yesus datang di awan-awan sebelum cawan murka Allah ditumpahkan ke bumi ini. Sebelum Yesus datang kedua kali. Amin. Itulah pengharapan damai sejahtera yang Bapak Ibu Saudara dan saya nantikan. Jadi jangan salah berharap kepada kedatangan Tuhan. Tuhan pasti datang. Amin. Tuhan pasti datang. Tapi Bapak Ibu Saudara, kemana Bapak Ibu Saudara menaruh pengharapan itu sesuai dengan rencana Allah? Mari kita lihat di dalam Roma pasal 5. Kita lihat sekarang pengharapan kita yang penuh damai sejahtera, bukan pengharapan kekacauan, ya, dan bukan pengharapan hukuman, bukan pengharapan siksaan, dan bukan pengharapan kehancuran yang kita nanti-nantikan menjelang kedatangan Yesus di awan-awan. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8 sampai 10. Saya membaca ya. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan dengan baik ya firman Tuhan ini. Begini firman Tuhan katakan di ayatnya, dari ayatnya yang ke-8. Saya baca untuk kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Siapa kita? Orang Israel? Tidak Bapak Ibu Saudara. Ya, bangsa pilihan, bangsa yang kudus Israel? Tidak. Ini Paulus berbicara tentang kita, orang-orang kudusnya Tuhan dari bangsa-bangsa lain. Amin. Bedakan dengan baik di dalam Alkitab itu. Karena Allah yang membuatnya demikian sehingga kita tahu posisi kita di mana. Apa dikatakan?
Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah pengharapan kita bahwa kita mempunyai kepastian keselamatan dari murka Allah. Dari murka Allah, dari masa sengsara, dari antikristus, dari lautan api neraka, dikatakan kita pasti diselamatkan. Amin. Kita terhindar dan kita dibebaskan dan kita tidak berharap masuk ke sana. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya, di ayatnya yang ke-10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita lihat di Roma pasal 8 ayat 1. Roma pasal 8 ayat 1. Bagaimana kita mengimani firman Tuhan yang ditujukan bagi kita sebagai tubuh Kristus, bukan firman yang diperhadapkan dengan gambaran hukuman, tapi kita diperhadapkan kepada kebenaran firman Tuhan yang menggambarkan bahwa kita sudah dimerdekakan dari dosa dan dari maut. Roma pasal 8 ayat 1 dikatakan di sini, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tidak sedang menantikan Yesus dengan menantikan penghukuman yang akan ditumpahkan, yang akan diperhadapkan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, kita diselamatkan dari hukuman yang akan datang. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, sekarang marilah kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-9. Beginilah Rasul Paulus, Rasul kita, bangsa lain, menggambarkan rencana Allah yang ditetapkan bagi kita, yaitu di 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Amin. Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Jelas sekali Bapak Ibu Saudara bahwa Alkitab berbicara tentang pembebasan kita, keselamatan kita dari hukuman yang akan datang. Amin. Karena kita sudah ada di dalam Kristus. Karena kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya sangat luar biasa itu. Jadi bagaimana kita skenario atau bagaimana kira-kira rancangan daripada Allah untuk menghindarkan kita dari masa sengsara yang akan datang, maka kita lihat di dalam 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakan buat kita semuanya. Ya, kita mundur satu pasal. Tadi kita pasal 5 1 Tesalonika. Sekarang kita lihat di pasal 4 mulai dari ayatnya yang ke-13. Judul perikopnya di situ apa? Dalam Alkitab berbahasa Indonesia dikatakan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang mana Bapak Ibu Saudara? Kedatangan Tuhan yang kedua kali? Bapak Ibu Saudara? Dengan cawan murka Allah yang ditumpahkan dan menyiksa manusia dan tidak ada keselamatan. Bapak Ibu Saudara? Tidak, ini adalah kedatangan Yesus yang rahasia yang disebut dengan rapture, pengangkatan di awan-awan. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, Yesus datang terlebih dahulu di awan-awan mengangkat kita. Ayat 13 dikatakan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Nah, ini orang-orang yang mempunyai pengharapan saat ini di dalam Kristus, seperti ini gambarannya. Bagaimana? Ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita juga percaya bahwa mereka yang telah meninggal
dalam Yesus. Meninggal dalam Yesus berarti sudah pasti diselamatkan. Ya, meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dikumpulkan Allah di mana bersama-sama dengan Yesus? Dikumpulkan Allah di bumi, Bapak Ibu Saudara? Tidak, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, yang dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dengan Yesus di bumi adalah orang-orang Israel. Ya, sesuai dengan pengharapan mereka. Tapi kita akan dikumpulkan oleh Allah di mana? Di awan-awan. Kita lihat Bapak Ibu Saudara selanjutnya. Di ayatnya yang ke-15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari mana? Dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Turun dari surga. Turun kemana? Turun ke bumi? Tidak. Bapak Ibu Saudara. Ya, apa ini Yesus turun ke bumi? Tidak. Kita lihat di ayatnya yang ke-17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka yang percaya, yang sudah dibangkitkan. Akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di mana? Menyongsong Tuhan di angkasa. Ya, bukan menyongsong Tuhan di atas bumi di Bukit Zaitun. Bukan menyongsong Tuhan di bumi, Bapak Ibu Saudara. Menyongsong Tuhan, ya, bahwa Tuhan Yesus ada di atas di awan-awan, dan kita yang percaya, yang sudah diubah tubuhnya dengan tubuh yang mulia, sama seperti tubuh Kristus, kita akan diangkat menyongsong Dia, menemui Tuhan Yesus di mana? Di udara, di angkasa, bukan di bumi, Bapak Ibu Saudara. Sebab ini bukan kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Ya, saudara-saudaraku, ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itulah kita lihat di sini, ya Bapak Ibu Saudara. Inilah pengharapan kita yang sesungguhnya. Inilah pengharapan kita yang sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah menetapkan kita bukan untuk ditimpa murka, melainkan untuk beroleh keselamatan, dan kita menantikan kedatangan Yesus yang di awan-awan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itu, marilah kita sambut Tuhan kita dengan penuh damai sejahtera, ya, yaitu kedatangan Yesus yang rahasia di awan-awan, yang menjadikan pengharapan kita penuh damai sejahtera. Saudara-saudaraku, karena itulah kita selalu mengatakan kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan penuh kedamaian, bukan dengan ketakutan, bukan dengan kekhawatiran. Dia memelihara hidup kita karena kita sudah pasti diselamatkan dan kita sudah menerima kasih karunia-Nya, dan kita tidak akan dibawa ke dalam masa sengsara, dan kita tidak akan berhadapan dengan antikristus, tapi kita akan berhadapan dengan Kristus di awan-awan yang permai. Bapak Ibu Saudara, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita sekali untuk selama-lamanya. Mari kita layani Dia. Mari kita, Bapak Ibu Saudara, ya, terus belajar kepada firman-Nya supaya hidup kita terus diteguhkan dan difungsikan oleh Tuhan untuk melayani Dia dan terkhusus memberitakan Injil kasih karunia-Nya. Karena Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Kami sangat bersyukur ya Bapa. Malam hari ini kami sudah diperjelas lagi tentang pengharapan kami di dalam Yesus Kristus, bahwa Engkau telah menetapkan kami bukan untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan dalam Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Pakailah hidup kami Tuhan untuk melayani Engkau dan memberitakan rencana-Mu yang indah ini bagi semua orang. Dan diberkatilah semua saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Saya kembalikan kepada hamba-Nya, Bapak Pendeta Pardosi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
Shalom, salam kudus buat kita semua.